ya Barcelona still Barcelona gitu. Walaupun kegolan 3 gol dan pemainnya juga udah marah kan. Rapinya tuh marah kan. Dia bilang gak selayaknya kita main di kandang bisa kegolan 3 ini gak boleh kayak gini. Di luar Inter yang cukup memberikan perlawanan gitu ya. Dari set piece, 1 gol cepat. Menurut gue Inter menunjukkan fighting spiritnya tinggi kalau dia mau menang gitu. Ya Dumfries 2 gol. Wah gila sih tapi dia merubah ritme permainan sih menurut gue, dia merubah jalannya permainan dengan 2 gol dia yang dua-duanya dari corner ya, dari corner dari bola mati ya. Jadi buat gue tapi hal kayak gitu mungkin gak sih diulangin lagi gitu loh. Maksud gue kan agak 50-50, agak berat gitu. Agak sulit lah. Agak sulit gitu. Apakah on fire game ini atau enggak. Salah satu laga semifinal yang menarik sepanjang kita menonton sepak bola, mungkin saya tidak bilang pasti, adalah AC Milan, Inter Milan melawan Barcelona dengan skor 3-3. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dorati, ngobrol sampai pagi juga jadi gak perlu emosi, yang penting hahaha. Kenapa AC Milan ya? AC Milan final. Final itu apa namanya? Piala kedua lah. Iya. Itali. Coppa Italia. Ya. Tapi kita bahas tetangganya, yaitu Inter Milan yang di luar dugaan mampu mengimbangi dengan perkasa. Bahkan somehow dia ada angin yang mengarah, wah menang nih tim gitu lawan Barcelona. Salah satu tim terbaik saat ini di dunia. Karena kita ngelihat selama ini kita terhipnotis dengan bagaimana Hansi Flick meracik skuad, bagaimana Hansi Flick meracik permainan antara youngster dan juga pemain senior, antara pemain matang dengan juga pemain muda, itu luar biasa gitu. Nah, akhirnya bertemulah salah satu tim yang bisa dibilang kontra alamiah ya. Antitesis dari seorang Hansi Flick bersama Barcelona, dan dia terbukti. Walaupun gue ngelihat ini memang secara penonton netral ini seru banget gitu, tapi ada sisi dimana pertahanan Barcelona itu jadi permasalahan gitu. Tapi lu ngelihat pertandingan itu gimana secara overall? Menurut gue gol cepat Thuram tuh merubah ritme permainan ya. Betul. Menit sepele banget lagi gol anjing. Menit kedua kalau nggak salah sekitar menit 2 dengan gol backheel ya. Ya menurut gue merubah permainan, sempat kalang kabut lah Barcelona gitu ya. Dengan kegolan di awal langsung agresif, langsung pengen cari gol cepat. Gegabah ya. Langsung gegabah dan akhirnya dihukum dengan set piece. Balik lagi Dumfries. Di sana gol yang cukup setengah volley ya kan. Iya, akrobatik itulah hitungannya ya. Akrobatik lah ya, cukup indah. Tapi ya balik lagi, kita bukan pertama kali ngelihat Barcelona comeback ketika ketinggalan 1-2 gol gitu. Di La Liga pun dia sering kali kalah 3-1, menang 4-3, kalah ketinggalan dulu 1-0, comeback. Jadi Barcelona tuh memang udah cukup sering untuk comeback gitu. Secara mental udah terbiasa. Dan jadi gue punya grup gitu. Apa tuh? Jadi ada grup gue gitu lagi ngebahas, woi Thuram nih segala macam. Gue udah posisi lagi 2-0 nih, woi 2-0. Gimana nih Barca? Gue cuma balas di grup tuh. Gue bilang baru menit 20-an, bentar lagi juga Lamin golin. Gak lama Lamin golin, bener. Maksud gue main istimewa juga. Iya, gila. Maksud gue ini Barca lagi deadlock nih. Lagi susah. Crossing kanan, crossing kiri, passing coba bongkar, mentok. Dia skill individu kutak-kutik taruh bola ke pojok, dan buat gue ya itu golnya mutlak gitu. Itu baru superstar material dipunya Lamin tuh ya. Itu bener-bener dia bisa jadi game changer di sana gitu loh. Apalagi ditopang pemain-pemain kayak Pedri, kayak Rapinya, di sana ada Olmo, ada Frenkie de Jong dan lain-lain. Jadi buat gue 2-0 sama Barcelona itu bukan sesuatu yang aman gitu. Karena Barcelona juga luar biasa ya. Di luar Inter yang mulai kepayahan. Dan jangan lupa Barcelona tanpa Lewandowski loh ini. Iya.
Ya kan Barcelona nggak full squad gitu. Dan Inter yang ketika udah mulai babak pertama akhir lah udah mulai kepayahan tuh sama pressingnya Barca, udah mulai ketinggalan, udah mulai flow, udah berubah lah, angin udah berubah ke Barcelona, beruntung waktu habis gitu. Yeah. Ketika babak kedua mulai, Inter coba ambil inisiatif dan terbukti berhasil dapat gol ketiga gitu. Tapi balik lagi, inilah yang membedakan Arsenal dengan Barcelona gitu ya. Barcelona punya pemain kayak Lamine Yamal yang ketika deadlock bisa cetak gol, punya pemain kayak Rapinya yang bisa gol, cari cara. Itu golnya Rapinya yang bener-bener ya gol individual lah, itu syuting dari jarak jauh roket gitu ya, bener-bener ketika lagi deadlock udah nggak tahu harus gimana, di syuting sama dia dari luar kotak penalti dan ya syutingnya mau tajam itu apa maksud gua, pemain kelas dunia itu loh yang Arsenal nggak punya gitu. Jadi kalau untuk Barcelona yang menurut gue sih cukup meyakinkan lah ya, maksud gue ya Barcelona still Barcelona gitu. Walaupun kegolan 3 gol dan pemainnya juga udah marah kan, Rapinya tuh marah kan, dia bilang nggak selayaknya kita main di kandang bisa kegolan 3 ini nggak boleh kayak gini. Di luar Inter yang cukup memberikan perlawanan gitu ya, dari set piece 1 gol cepat. Menurut gue Inter menunjukkan fighting spiritnya tinggi kalau dia mau menang gitu. Jadi ya skill dan kemampuan bisa ditutupi dengan tekad dan kerja keras lah. Ibaratnya dengan pemain gelandang 36 tahun masih main di sana. Inter ya kan lawannya dengan wonderkid. Darah muda gitu, yang ya kan? Luar biasa segernya. Tapi ya koneksi Simone Inzaghi dengan Inter juga udah cukup terbentuk. Iya, jadi itu benar. Itu yang memudahkan Inter untuk bermain lebih reaktif ya. Iya. Inter gue ngelihat pesonanya memang inilah balik lagi, walaupun di atas kertas secara squad mungkin kita bisa bilang Arsenal lebih unggul daripada Inter di atas kertas secara squad, tapi balik lagi lu pengalaman emang gak bisa bohong. Ketika lu udah pernah bawa tim ini ke final, ke semifinal, dan Simone Inzaghi beserta Inter Milan ini benar-benar satu kesatuan yang cocok banget gua rasa, karena apa ya, ini kayak cerita siapapun bisa kita kalahkan gitu kalau ngelihat mental dia bertanding itu, walaupun langganan semifinal, berapa kali sekali ke final. Ya buat gua kalau diibaratkan ini kayak MotoGP era Valentino Rossi dengan Inter Italia lawan Marc Marquez dari Spanyol kan kayak gini. Oke, Marc Marquez atau Dani Pedrosa Dani Pedrosa orang-orang Spanyol. Oke lah, misalnya Marquez punya segala materi, motornya Honda-nya kencang, spirit dan staminanya masih muda. Tapi ya Rossi tahu tikungan mana ketika dia harus nikung, syarat akan pengalaman. Jadi ya ini kalau diibaratkan balapan MotoGP ya duel gitu, seperti itu gitu. Yang satu syarat akan pengalaman, yang satu menggebu-gebu dengan pemain-pemain muda. Jadi sungguh pertandingan yang layak untuk disaksikan gitu. Menyenangkan lah untuk ditonton. Tapi terlepas apapun itu, akhirnya gelar Player of the Match jatuh pada Denzel Dumfries. Dan menurut gue sangat amat layak. Gue ngelihat Dumfries nih karena di beberapa periode ke belakang Dumfries nih lagi dapat semacam kritik lah ya. Beberapa kali juga dicadangin kalau dia yang main si siapa? Darmian si Pavard. Iya. Tapi ternyata dia bisa buktiin gitu loh. Lu ngelihatnya gimana Dumfries di pertandingan kemarin? Ya Dumfries 2 gol. Wah gila sih, tapi dia merubah ritme permainan sih, menurut gue dia merubah jalannya permainan dengan 2 gol dia yang dua-duanya dari corner ya, dari corner dari bola mati ya. Jadi buat gue tapi hal kayak gitu mungkin gak sih diulangin lagi gitu loh. Maksud gue kan agak 50-50, agak berat gitu. Agak sulit gitu, apakah on fire game ini atau enggak. Secara yang menarik justru buat gue pergantiannya Simone Inzaghi gitu loh. Bener-bener pergantian yang cukup taktis. Ketika Calhanoglu mentok, langsung ganti Fratesi. Ketika si Mkhitaryan apa depannya, kalau ini kan cedera kan, Lautaro kan. Terus lini belakang juga siapa tuh, lupa lah gue namanya, diganti kan. Ketika udah mulai ketinggalan, pergantian Simeone itu cukup taktis gitu, cukup cepat gitu. Apa ya, dia pinter ngebaca situasi. Iya, dia ini udah kalah speed, udah kalah ini, udah stamina, langsung diganti. Dan buat gua dia udah kenal sama timnya gitu. Yang paling penting dia udah punya
nama-nama di kepala dia ketika ini gantinya ini gantinya ini si A gantinya si B, dan ya buat gue Simeone membuktikan ini jam terbang Iya, gitu loh. setuju gue. Fase-fasenya Hansi Flick masih cukup kalah lah untuk masalah kedewasaan rotasi pemain dengan Simeone Inzaghi. Iya, karena gue akuin memang mungkin kalau tanpa kejelian Simeone Inzaghi kayak gini bisa-bisa Barcelona kalah. Inter Milan kalah, sorry. Ya, tapi karena kejelian itulah dia bisa melihat para pemain yang memang secara gue bisa bilang fisik kali ya, pasti kalah gitu. Secara fisik kalah, dicari sama dia, diganti langsung sama dia, dan jeli tepat semua gitu. Tapi gue nggak, karena gue kurang ngikutin Inter di Serie A, gue nggak tahu kira-kira apakah ini memang sudah terjadi lama gitu, dalam arti si Inzaghi ini memang jeli ya, apa? kalau si Inzaghi memang sering rotasi pemain. Memang sering rotasi. Tapi menurut gue masih sulit sih ngelihat peluang Inter bisa lolos ke final. Nah, ini bicara peluang dong, karena banyak yang terbius sama penampilan Inter kemarin, apalagi kalau bisa gue ibaratin pemain tuh ngasih 150% lah di match kemarin. Tapi bicara peluang doh, gimana lo ngeliatnya? Menurut gue masih berat di Barcelona ya, bukan berarti Inter tanpa peluang gitu. Tapi ya 70-30 untuk Barcelona lah. Karena pertama Lautaro kita nggak tahu balik atau enggak. Leg kedua krusial ya kan. Terus juga kalau ngelihat menilik dari game kemarin, Inter diuntungkan dengan, ya harus diakui lah, itu diuntungkan dengan gol cepat gitu ya. Sementara Barcelona terbukti 2 kali ketinggalan, 2 kali comeback gitu ya. Terus juga ini tanpa Lewandowski loh. Oke, orang bilang Lewandowski udah menurun bla 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 performanya di liga. Tapi balik lagi, Lewandowski mungkin satu-satunya di tim Barcelona yang udah pernah ngangkat trofi Liga Champions ya Lewandowski. Siapa lagi? Nggak ada. Nggak ada. Cuma Lewandowski di sana. Lewandowski syarat akan pengalaman, dan terbukti dia bisa jadi game changer di laga-laga besar. Dia pressure semifinal ini udah hal yang biasa buat dia gitu. Jadi ketika Lewandowski carry Dortmund ke final juga. Iya kan, 4 gol itu. Jadi buat gue, walaupun dia kemakan usia, tapi kematangan dia bisa jadi penentu di leg kedua sih. Apalagi kehilangan Lautaro yang cukup jadi duet mematikannya Thuram. Dan Thuram tanpa Lautaro tuh gue rasa agak susah. Agak kepayahan memang. Karena memang Lautaro lah yang buka ruang bener. Yang proaktif lah kalau kita Thuram finisher. Ya bener, dan itu ya semoga aja, gue berharapnya sih semua fit ya, karena bakal jadi pertandingan yang menarik pasti gitu. Semua bakal all or nothing lah, ya all or nothing. Tim terkuat yang turun, ada Lewandowski nanti di sana, mungkin nanti juga ada Lautaro bisa main, dan ini bakal jadi menarik. Oke, kalau begitu bagaimana menurut teman-teman leg pertama semifinal UEFA Champions League? Apakah seru, apakah menarik? Menurut gua sangat amat menarik di match kedua, karena pesta gol luar biasa. Oke, kalau begitu sampai bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.